Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dalam perjalanan mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah performa naik turun tim Garuda, para pemain naturalisasi tetap mendapat ekspektasi tinggi dari publik. Namun sayangnya, tidak semua tampil sesuai harapan. Meski membawa segudang pengalaman dan kualitas dari luar negeri, ada beberapa pemain naturalisasi yang justru tampil kurang memuaskan. Entah karena belum nyetel dengan skema permainan, kurang jam terbang bersama tim, atau faktor cedera dan kebugaran yang menurun, performa mereka dinilai di bawah standar oleh banyak pengamat. Video kali ini akan mengulas secara objektif 4 pemain naturalisasi yang penampilannya dianggap belum maksimal selama ronde ketiga. Siapa saja mereka? Apakah nama-nama besar ikut masuk dalam daftar ini? Dan apa sebenarnya yang membuat performa mereka belum sesuai ekspektasi? Simak videonya sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan update seputar Timnas Indonesia. 1. Mees Hilgers. Mees Hilgers menjadi salah satu pemain naturalisasi yang paling disorot saat bergabung dengan Timnas Indonesia. Bek berusia 23 tahun milik FC Twente ini memulai debutnya pada 10 Oktober 2024 di markas Bahrain, dan hingga kini sudah tampil dalam 3 pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan label pemain dengan market value tertinggi di skuad Garuda, ekspektasi publik terhadap Hilgers tentu sangat tinggi. Namun sayangnya, hingga kini performanya dinilai belum sesuai harapan. Di laga debut, ia sempat tampil penuh selama 90 menit. Tapi di 2 pertandingan berikutnya, ia selalu ditarik keluar di babak kedua. Bahkan, Hilgers harus absen saat Indonesia tampil di kandang, termasuk laga penting melawan Arab Saudi dan Bahrain di GBK. Faktor kebugaran dan riwayat cedera menjadi penghambat utama baginya untuk tampil maksimal di bawah asuhan Patrick Kluivert. Meski begitu, kiprahnya masih layak dinantikan. Apakah Hilgers akan bangkit saat menghadapi Cina dan Jepang pada bulan Juni? Menarik untuk ditunggu. 2. Kevin Dix. Kevin Dix menjadi salah satu pemain naturalisasi yang performanya masih menuai tanda tanya selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 28 tahun yang memperkuat FC Copenhagen ini menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di Jakarta pada November 2024. Sayangnya, debut tersebut berakhir pahit dengan kekalahan telak 0-4, dan Dix harus ditarik keluar di akhir babak pertama karena cedera. Meski begitu, Dix tetap mendapat kepercayaan di 2 laga berikutnya sebagai starter saat menghadapi Australia dan Bahrain. Namun penampilannya masih belum memenuhi ekspektasi. Momen paling disorot adalah saat ia gagal mengeksekusi penalti ke gawang Australia. Bola hanya membentur tiang dan membuat peluang emas terbuang sia-sia. Saat menghadapi Bahrain, Dix juga terlihat kurang tenang dalam mengontrol permainan di sisi kanan. Beberapa peluang lepas begitu saja akibat keputusan tergesa-gesa. Meski sudah sering bermain, Kevin Dix masih belum bisa menunjukkan kualitas terbaiknya untuk Timnas Garuda. 3. Nathan Choe Aon. Nathan Choe Aon menjadi salah satu pemain naturalisasi yang mendapat sorotan tajam di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 23 tahun ini sebenarnya merupakan langganan starter sejak era Shin Tae-yong, bahkan sudah mencatat 7 penampilan di babak ini. Namun, penampilannya belakangan justru menjadi sorotan. Salah satu momen terburuk terjadi saat menghadapi Australia, di mana Nathan menyebabkan penalti yang membuka keunggulan lawan. Laga tersebut akhirnya berakhir dengan kekalahan telak 1-5 untuk Indonesia. Penunjukannya sebagai starter oleh Patrick Kluivert dalam laga penting di kandang Australia banyak dipertanyakan, mengingat Nathan jarang tampil bersama klubnya, Swansea City. Minimnya menit bermain di level klub tampaknya berpengaruh pada performanya bersama timnas. Duetnya dengan Tom Haye di lini tengah pun kurang efektif. Alhasil, saat melawan Bahrain, Nathan digantikan oleh Joey Pelupesi, yang justru tampil lebih solid dan energik. Kini, posisi Nathan di starting 11 Timnas Indonesia menjadi tanda tanya besar ke depannya. 4. Shane Patinama. Shane Patinama sempat menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia sejak menjalani debutnya pada tahun 2023. Berposisi sebagai bek kiri, pemain keturunan ini telah mencatatkan total 10 penampilan dan menyumbang 1 gol untuk skuad Garuda. Namun, seiring berjalannya waktu, peran Shane mulai tergeser, khususnya pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehilangan tempat di starting 11, performa impresif Kelvin Verdong di posisi bek kiri membuat persaingan makin ketat. Shane hanya tampil dalam 3 pertandingan di babak ini, semuanya pun datang sebagai pemain pengganti. Kini,
Pemain berusia 26 tahun yang memperkuat klub KAS Eupen di Liga Belgia lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Pada 2 laga terakhir Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain, Shine bahkan tak mendapat menit bermain sama sekali. Kondisi ini tentu menjadi pukulan bagi Shine yang sebelumnya cukup diandalkan. Apakah ia mampu bangkit dan merebut kembali tempatnya di skuad utama? Waktu akan menjawab. Itulah tadi ulasan lengkap tentang 4 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang tampil kurang memuaskan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun mereka datang dengan segudang harapan dan pengalaman dari kompetisi Eropa, realitanya adaptasi di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Faktor cedera, minimnya jam bermain di klub, hingga persaingan internal yang ketat membuat performa mereka belum maksimal. Namun perlu diingat, perjalanan mereka di timnas masih belum selesai. Masih ada peluang bagi mereka untuk bangkit dan membuktikan diri di sisa laga krusial, termasuk saat Indonesia menghadapi Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Sebagai pendukung sepak bola nasional, mari kita tetap memberikan dukungan positif dan harapan terbaik bagi seluruh pemain, baik lokal maupun naturalisasi, demi satu tujuan besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar Timnas Indonesia. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.